Oke, sekarang ini nih setelah semakin update daftar buah iblis yang resmi diketahui itu, terdapat nama-nama baru yang membuatnya tenar lantaran kemampuan buah iblis mereka. Dari sekian banyak buah iblis, ternyata nih pemerintahan dunia itu dalam tingkatan tertinggi angkatan laut, mereka memiliki beberapa daftar devil fruit yang harus wajib mereka dapatkan atau dimusnahkan. Para guru sendiri bahkan merinding mengetahui jika buah iblis tersebut telah masuk ke tahap awakening. Nah, dalam jajaran kisah masa lalu, Mythical Zoan itu mungkin paling fenomenal dalam jenis ini, di mana mereka memiliki pemikirannya sendiri dan berhubungan dengan makhluk atau hewan suci yang membuat pengguna begitu disegani. Sampai sekarang ini, buah iblis yang berjumlah sangat banyak itu diperkirakan ratusan dengan masing-masing keunikan dan power sendiri-sendiri, mulai tampak biasa hingga yang memiliki dampak penghancur sangat mengesankan. But, pemerintahan dunia sendiri sudah mengkategorikan yang paling mereka incar. Oke, kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai kehebohan 4 buah iblis yang begitu membuat pemerintahan dunia itu akan merinding dan mereka sangat mencarinya. Ini adalah devil fruit fenomenal bagi para jajaran World of Government. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official RTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, seperti yang kita tahu nih, beberapa waktu itu kita telah membuat sebuah cerita tentang buah iblis sendiri, tetapi kami berikan tema itu jika itu adalah para buah iblis raja yang memiliki kekuatan monster jiwa dewa bersemayam dari sana. Selain itu pula, the greatest ever Mythical Zoan pun juga tak luput dari pandangan kita betapa hebatnya kemampuan para penggunanya. Nah, saat itu kita juga menjelaskan jika ada beberapa orang yang diberkati dengan devil fruit tetapi dia bisa memakan buah iblis lainnya, yaitu adalah Kurohige yang memiliki Inu-Inu no Mi model Shiberu sebagai kabar gelapnya. Sejarah buah iblis sendiri memang menjadi misteri terbesar nih, tetapi ada beberapa tanda jika pohon Adam juga masuk sebagai daftar atau tempat atau indukan lain dari buah iblis itu tadi. Nah, di One Piece sendiri nih, pohon Adam itu akan memiliki rahasia besarnya karena juga memiliki cikal bakal dari kapal Oro Jackson dan juga Thousand Sunny. Berarti ini mengesankan nih, pemerintahan dunia itu telah mengecap pasti nih bahwa ada 4 tipe buah iblis yang mereka begitu khawatirkan, bahkan ada yang rela dibayar super tinggi harganya. Pertama, the one and only Hitoyuto no Mi model Nika. Ya, Nika memang menakjubkan nih. 800 tahun lalu ini merupakan harta karun yang dicari pemerintahan dunia yang diambil oleh Akagami dan para krunya. Buah iblis yang selama 25 tahun menipu kita semuanya. Semua orang mengira itu adalah Gomu Gomu no Mi, namun Akagami menjalankan tugas itu dengan baik. Sampai akhirnya seseorang dengan semangat dinya itu memakannya. Setelah ia dewasa ketika melawan Kaido, keluar sudahlah jiwa sebenarnya buah iblis dan nama aslinya. Itu adalah Hitoyuto no Mi model Mythical Zoan Nika. Nah, jarak panjang telah terjadi dan pemerintahan dunia sangat berupaya sekaligus takut akan kekuatannya. Bahkan para guru saya itu berupaya untuk menghapus nama asli dari buah iblis bersejarah itu tadi sebagai bentuk manipulatif mereka sendiri. Dan kita juga tahu bahwa devil fruit ini diubah menjadi paramesia yang seolah-olah mengubah pengguna menjadi manusia karet. Tetapi sebenarnya itu adalah jiwa dari seorang dewa matahari Nika, dan Luffy adalah sang pemilik buah iblis yang bikin merinding pemerintahan dunia itu dan sangat ingin mengambilnya lagi. Kedua, sang fenomenal Uo-Uo no Mi model Shiryu Naga Biru milik Kaido. Nah, ada banyak hal kenapa pemerintahan dunia begitu takjub dan ingin sekali mereka mendapati buah iblis ini. Namun masalahnya pemiliknya adalah seorang Yonko, kaisar kuat dan rajanya para hewan buas Hyakuju no Kaido. Alhasil kala itu pemerintahan dunia dengan segenap tenaga menugaskan proyek spektakuler ini kepada sang ilmuwan paling jenius dan misterius itu, Dr. Vegapunk. Mereka akhirnya meneliti Kaido dan membuat buah iblis kopiannya namun memiliki kemampuan yang sama. Dan sejenis-jenisnya Vegapunk, ternyata dia sendiri pun merasa gagal membuat hal yang sama dengan Kaido. Alhasil proyek itu ditinggalkan dan salah satu buah itu dimakan oleh Momonosuke. Nah, tapi guys, jika kalian ikuti ceritanya sampai ke Wano akhir ini, proyek Vegapunk ini juga nggak terbilang gagal juga sih. Pasalnya Naga Pink Momo itu juga memiliki beberapa kemampuan milik Kaido, dan itu pun mengesankan sekarang ini dengan kalahnya Kaido sendiri. Apa yang akan pemerintah dunia dan Aramaki lakukan di Wano Kuni ini? Who knows? Ketiga, sang penghancur monster Gura-Gura no Mi Gempa.
Nah, inilah buaya iblis yang bikin merinding gak bahkan Sengoku kala itu. Kemampuan yang bisa meluluhlantakkan sebuah pulau atau mendatangkan tsunami ukuran besar. Bahkan yang lebih menakutkan lagi, Shirohige adalah pemiliknya. Dengan inilah ia akhirnya menjadi manusia terkuat di eranya sendiri. Gura-gura Nomi adalah paramecia terbaik. Konon inilah devil fruit yang bisa menghancurkan dunia sendiri nih, serta membuat pemakan buaya iblis ini ditakuti oleh para jajaran tinggi angkatan laut, Excalibur, Sengoku dan juga Garp. Namun masalahnya selepas Shirohige nggak ada lagi ini, kisah buaya iblis ini masih berlanjut. Bahkan pemiliknya sekarang adalah seorang yang licik dengan anggota kelompok superstar. Dia adalah Kurohige Marshal the Teach. Anak magangnya dulunya juga ikut di Moby Dick Shirohige. Nah, di tangan Kurohige nih, kemampuan buaya iblis ini begitu mematikan lantaran dia sendiri juga memiliki Yami Yami Nomi Black Hole. Inilah tadi yang kita sebutkan di awal, ada seseorang yang diberkati bisa memakan lebih dari satu buaya iblis, dan kemungkinan itu adalah si Berus dari Kurohige. Ini akan sangat menarik sih kisah tentang perjalanan Kurohige selanjutnya. Oke, last but not least, sang fenomenal OP Nomi Trafalgar di Waterloo. Nah guys, inilah buaya iblis yang paling dicari oleh pemerintahan dunia. Harta karun tertinggi Marijoa. Nah, konon kabar besar seperti itu. Apakah benar nih bahwa OP Nomi itu memang spektakuler seperti yang sering kita dengarkan ini? Nah, ini memang faktanya nih, dikatakan langsung oleh sang Joker Doflamingo jika ini adalah jenis buaya iblis yang sangat luar biasa. Karena kekuatannya sendiri yang sangat unik itu bisa memberikan orang lain masa muda yang kekal, namun sebagai gantinya nyawa pengguna itu sendiri. OP Nomi ini saking hebatnya sangat memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi ajaib dan menyembuhkan penyakit yang tak dapat diobati sekalipun, bahkan juga menghindari luka cacat fisik. Nah, kita sama-sama tahulah jika pemerintahan dunia berniat membayar super tinggi untuk ini, yaitu 5 miliar berry untuk mendapatkannya. Itu angka yang sangat fantastis dan hanya berselisih 500 berry dengan sang raja bajak laut Goldie Roger kala itu. Itulah kenapa inilah alasan buaya iblis dengan harga paling tinggi sepanjang sejarah. Dan kita tahu sebagai harta karun Marijoa, Torao sangat beruntung memilikinya karena usaha dari orang yang dihormatinya, Rocinante Corazon. Nah, sekarang ini pula bayangkan betapa paket lengkapnya Torao nih mendapatkannya itu. Ditambah lagi dia sendiri adalah seorang dokter bedah, dan ini sangat relate dengan kemampuan buaya iblisnya sendiri. Faktanya saat itu Luffy sendiri itu bertuang budi kepada Torao karena memiliki orang yang menyelamatkannya itu dari kritis pasca perang besar Marineford. Tanpa ada bantuan Torao yang memberikan pertolongan pertama itu, Luffy itu tidak akan seperti sekarang ini pastinya. Nah, sekarang ini Torao itu sudah menjadi kisah menarik tersendiri dalam One Piece itu. Dia bahkan bersama Luffy dan juga Kid mengajar para Yonko dan memberitahu jika inilah supernova generasi baru yang menakutkan. Dengan senjata pedangnya itu, Torao bahkan memiliki nama teknik tertinggi yang bisa menembuskan kulit tebal dari Big Mom, ya, Room Anastasia. Nah, gila sih itu teknik tertinggi yang bahkan Kid sendiri dan Big Mom merinding akan kekuatannya itu. Nah, saat ini nih tidak ada buaya iblis yang begitu pemerintahan dunia incar selain keempat itu tadi, tetapi dari semuanya hanya OP Nomi lah yang paling dihargai super tinggi. Inilah menjadi banyak perdebatan nih, akan berakhir seperti apa sih pengguna buaya iblis ini nanti. Jika kemampuan yang bisa memberikan seseorang super abadi seperti itu, apakah Torao akan berkorban suatu saat nanti, atau sesuatu akan mulai terjadi bagi pengguna OP Nomi itu sendiri? Oh ya, kemarin itu juga ada yang nanya gini, Min, kok buaya iblis bagi itu tidak masuk ke daftar? Itu kan jenis buaya iblis dengan keberuntungan tertinggi. Ada yang bilang seperti itu. Of course sih, betul, but bagi itu memiliki kisahnya sendiri. Itulah tadi 4 daftar buaya iblis yang begitu ditakuti sekaligus diminati oleh pemerintahan dunia sendiri. Nama-nama yang tidak begitu asing, namun ternyata efek dari kemampuannya seberbahaya dan mengesankan itu. Ya, Devil Fruit memang selalu menarik guys. So, itulah tadi pembahasan kita tentang kehebohan 4 buaya iblis yang begitu membuat pemerintahan dunia sangat-sangat mencarinya. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.